biaya AJB diinformasikan akan naik, Pak. Mohon konfirmasinya, silakan. Terima kasih, Ketua. Lakukan penyelesaian pelunasan kewajiban-kewajibannya membayar BPATB dan biaya tambahan proses penyelesaian sertifikat ke. Memang itu sebetulnya waktu kita berbicara dengan pihak developer itu dibicarakan ada tahapan timeline sehingga kita bisa 100% totality. Jadi Bapak, Ibu perlu fotokopi ini, boleh kita fotokopikan, tidak ada masalah. Makanya saya sampaikan tadi, ada yang Assalamualaikum Pak Indra Medi. Oke, Pak, pagi ini proses AJB 20 warga Pak ya, di hari Kamis 16 Juli 2025. Artinya progresnya lambat ya, tapi terpasti. Oke, pada kesempatan ini Pak, kami dari P3SRS minta konfirmasinya. Minta konfirmasinya. Mengenai banyak pertanyaan dari warga, biaya AJB diinformasikan akan naik, Pak. Mohon konfirmasinya, silakan. Terima kasih, Ketua. Sebenarnya dari sisi biaya AJB dari awal kan sudah ada angkanya 4150, itu total biaya AJB yang kita keluarkan itu termasuk biaya proses validasi pajak-pajak, kemudian biaya proses pendaftaran balik nama sampai proses selesai balik nama di BPN. Dan kemudian untuk membantu warga di bulan Maret tersebut, saya punya komitmen untuk membantu lebih meringankan warga dengan menurunkan total biaya itu menjadi 3,5. Jadi 3,5, dan itu sudah diumumkan juga oleh Ketua P3SRS. Akan tetapi itu kita berharap dengan 3,5 itu proses penyelesaian dari 600 lebih unit ini, minimal 50%-nya itu bisa segera dalam beberapa bulan itu secara global saya sampaikan ke BPN prosesnya, sehingga biayanya memang bisa ditekan. Akan tetapi dengan kondisi dan kenyataan yang ada, bahwa proses yang berjalan itu malah tersendat-sendat. Kalau saya konfirmasi dengan pihak developer, karena memang belum semua warga melakukan penyelesaian pelunasan kewajiban-kewajibannya membayar BPATB dan biaya tambahan proses penyelesaian sertifikat ke developer. Nah, kondisi ini membuat kita juga cukup repot. Saya selaku notaris juga cukup repot. Kenapa? Karena kalau kita masukkan berkas ke BPN itu nyicil-nyicil 4 berkas, 5 berkas ke BPN-nya, itu akan jadi biaya operasional jadi tinggi gitu. Sehingga memang dengan kondisi seperti ini, saya juga sudah sampaikan ke pihak P3SRS bahwa ini saya akan kembalikan angka ini ke angka semula, ke 4150 itu untuk bisa mengcover proses ini bisa saya selesaikan dengan baik gitu. Kalau dalam kondisi sekarang ini biaya operasional membengkak, ya saya disuruh nombok kan nggak mungkin juga gitu. Saya suruh kerja bakti, saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada warga, tapi sepertinya antusiasme warga kurang positif. Nah, saya coba koordinasi dengan pihak developer juga, dan developer pun awalnya memang menjanjikan untuk memberikan angka tambahan biaya tersebut sebesar diturunkan awalnya 11 juta diturunkan menjadi 10 juta dengan memberikan limit 50% dalam tenggang waktu yang segera. Artinya tidak berlama-lama juga. Nah, sebenarnya developer memberikan jangka waktu itu dalam tempo 3 bulan, 50% itu terpenuhi, mereka berikan yang keringanan jadi 10 juta. Tapi kalau memang jangka waktunya tidak terpenuhi dan bahkan 50%-nya tidak terpenuhi, developer akan mengembalikan angka tersebut sesuai dengan angka yang mereka setujui sebelumnya.
Jadi sebenarnya perjuangan P3 SRS untuk mendapatkan angka yang lebih ringan buat warga, buat konsumen, buat pembeli unit di MTH residen ini sebenarnya sudah cukup maksimal. Tapi respon dari konsumen atau warga pemilik itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya ya proses yang saya hadapi ini sekarang, hari ini kita berencana akan menangani 20 AJB. Jadi sampai hari ini belum sampai 10%-nya dari target 600 sekian dari 628 unit yang ada di MTHR ini. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan Ketua, bahwa ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, di bulan Agustus, paling lambat Agustus ini, itu angka-angkanya itu akan dari developer akan mengumumkan ada perubahan angka-angka. Saya harap ini bisa harus mau tidak mau kita harus bisa pahamin juga, karena semua proses dengan merentangnya waktu ini, proses biaya operasional pasti akan bertambah gitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Indra. Mungkin Pak Haidir, silakan Pak. Pertanyaan selanjutnya atas nama warga. Mungkin di sini Pak. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Indra Medi. Saya sih mungkin lebih mewakili warga lah, ya, mewakili warga bahwa apa yang dijelaskan Pak Indra Medi kita paham itu. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa sebetulnya warga simpel Pak. Dari 41 yang sudah AJB, satu aja contoh sertifikat keluar, apapun alasannya. Karena dari jumlah yang sudah bayar sebanyak 135, covering banget itu untuk 1-2 sertifikat keluar itu. Kan itu ya. Agar ada trust, kepercayaan. Ini kan warga kelihatannya mundur maju. Apa benar apa enggak nih urusannya sertifikat gitu loh Pak. Nah, padahal ya kita inginnya seperti yang tadi dijelaskan bahwa memang kita harus cepat mengejar target ini agar segera bisa diproses. Yang tadi dibilang sama Pak Notaris bahwa itu jadi biaya tinggi kalau parsial gini. Nah, saya juga ya ingin menghimbau juga kepada warga kalau begitu Pak, agar segera secepatnya lah ya untuk segera memproses, menyelesaikan itu kepada notaris, menyerahkan berkasnya untuk segera AJB. Dan segalanya ya saya juga melalui Pak Notaris meminta kepada BKS agar cepat proses gitu loh Pak. Karena kan kalau tidak salah itu kalau tidak cepat divalidasi itu juga kan ada denda ya oleh PPH, ya kan? Begitu kan? Ada denda juga, jadi itu cost juga memang jadinya. Nah ini saya menghimbau dalam momen ini kedua belah pihak lah, ketiga belah pihak malah, warga, pemilik unit, notaris, dan juga BKS sebagai developer. Agar ada suatu kolaborasi lah, agar ini segera selesai, karena mau ditunda-tunda juga akhirnya kan juga selesai. Nah, sehubungan ada informasi tadi bahwa kalau sampai bulan Agustus tidak memenuhi kuota, memang itu sebetulnya waktu kita berbicara dengan pihak developer itu dibicarakan ada tahapan inisiatif itu 300, kalau tidak mencapai 300 langsung akan berubah angkanya. Itulah. Nah, ini mohon dipahami oleh semua pihak lah gitu. Saya rasa itu mungkin cukup ya. Iya. Oke, mungkin Pak Indra tolong direspon. Terima kasih Pak Haidir. Jadi sebenarnya masalah penyelesaian, proses penyelesaian AJB yang sudah ditandatangani yang pertama kali, itu prosesnya di bulan Maret dan itu sebenarnya semuanya sudah jalan. Nah, proses formalnya, artinya sebelum masuk proses balik nama ke BPN, itu ada proses validasi pajak BPATB dan PPH. Nah, proses validasi BPATB clear, segera jalan. Cuman, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, proses validasi PPH itu terkendala karena PPH-nya dibayarkan oleh pihak BKS secara gelondongan. Sehingga PPH yang sudah di-store itu harus di-split
ke masing-masing unit untuk bisa diproses validasi. Nah, proses pemecahan ke masing-masing angka-angka yang sudah gelondongan itu ke masing-masing unit, itulah yang butuh waktunya bukan bisa dikarang-karang oleh si developer aja sendiri. Oh, ini sekian, enggak. Itu akan masuk ke koordinasinya ke KPP juga, ke kantor pelayanan pajak juga. Sehingga memang ya karena memang masalah sistem Cortex ini, jadi harus memang detail satu persatu dikoordinasikan dengan pihak KPP. Dan itu juga akhirnya karena memang kita mengawal support dari pihak notaris sendiri, staf saya juga mengawal itu untuk bisa jalan. Dan alhamdulillah prosesnya itu sudah mulai terurai. Jadi belum terurai 100%, tapi sudah mulai terurai sehingga proses validasi beberapa unit yang sudah tanda tangan AJB duluan itu sudah selesai dan itu sudah masuk dalam tahap proses pendaftaran balik nama ke BPN. Nah, tadi sebagaimana disampaikan Pak Khaidir tadi, kalau terjadi keterlambatan ada konsekuensi lagi. Konsekuensinya sebenarnya akan terjadi proses pengecekan ulang sertifikat. Karena sertifikat yang sudah dicek di bulan Maret itu, rentang waktu berlakunya hanya cuma 1 bulan. Nah, pada saat mau didaftar, karena sudah kadaluarsa proses pengecekan awal, ya harus dicek ulang lagi. Nah, itu. Jadi memang ini effortnya jadi jadi bertambah gitu. Begitu Pak Khaidir. Jadi insya Allah yang sudah didaftar proses balik namanya itu, saya ingat benar yang pertama kali tanda tangan Pak Asep, dan itu yang proses pendaftaran balik nama Pak Asep sudah masuk ke BPN. Dan sebagaimana saya sampaikan kemarin di awal bahwa proses penyelesaian balik nama itu normalnya 1 bulan setelah atau pada saat dihitung pada saat berkasnya masuk di BPN gitu. Jadi mudah-mudahan ini belum sampai sebulan ya, estimasi. Demikian Pak. Estimasi kira-kira Pak, itu kan Maret masuk Pak. Jadi estimasi aja kira-kira. Enggak, masuknya baru ini. Jadi 1 bulan berarti which is Agustus. Baru Pak, tanggal Agustus ya. Ya, di Agustus ini dia pun sudah selesai. Oke Pak Notaris, saya juga ingin bertanya begini. Kita ingin mengetahui mekanisme proses pemecahan di BPN yang tadi disebutkan, dijelaskan itu yang timnya bagaimana itu? Apakah notaris plus dengan BKS atau bagaimana? Makasih. Oke. Untuk konfirmasi masalah sertifikat itu semua sertifikat itu sudah ada di BKS. Ini sertifikat yang ada sama saya ini yang sudah diserahkan oleh BKS bagi konsumen yang sudah melunasi kewajiban-kewajibannya. Sehingga berdasarkan kondisi ini BKS mengundang konsumen tersebut untuk tanda tangan AJB di kantor notaris. Semua surat sertifikat, saya sudah ketemu dengan Direktur BKS. Beliau menjamin bahwa sertifikat itu sudah ada sama mereka semua. Full ya? Full. Karena memang nggak mungkin di BPN itu akan ditarik berkas itu secara parsial. Dan saya ketemu dengan beliau terakhir 2 minggu yang lalu. Itu beliau menjamin bahwa sertifikat sudah ada di BKS semua. Cuman yang jadi kendala itu juga menjadi keluhan beliau bahwa kenapa diberikan keringanan target sampai 300 ini pun belum terpenuhi. Dan kemudian juga untuk proses penyerahan sertifikat ke notaris, kenapa agak terkendala? Karena ada 2 hal yang berkembang di sini. Karena ada konsumen yang mendapatkan atau memperoleh unit ini berdasarkan kredit kepemilikan apartemen melalui proses KPA lewat bank. Nah, bagi konsumen yang lewat KPA dengan bank, banknya tidak mau kalau notarisnya yang membuatkan AJB bukan notaris rekanan banknya. Seperti Bank BTN. Akan tetapi, dan memang ini akan ada sedikit bias nanti khusus untuk pemilik unit yang memperoleh melalui KPA, itu akan ada perbedaan biaya AJB karena notarisnya juga
nggak mau dengan biaya murah seperti yang saya tawarkan begitu. Gitu. Nah. Jadi boleh kata mereka transaksi notarisnya pakai notarisnya BTN. Pakai notaris. Nanti akan saya bantu. Saya akan tetap membantu menekan biaya itu tidak terlalu besar. Dan saya juga akan minta rekanan di BTN itu adalah rekanan yang bisa koordinasi dengan saya gitu. Jadi teknisnya tinggal diatur nanti. Demikian. Oke, mungkin terakhir Pak Rinto, silakan Pak Rinto di sini Pak. Silakan. Pak Wid, sebentar ya Pak Wid, nanti terakhir. Terima kasih Pak Medi. Jadi kami hanya menanyakan masalah timeline sampai 100% itu kapan? Karena sekarang kan masih 7% ya. Dari 628 itu baru 41 yang proses AJB. Nah, itu kan harus ada deadline sehingga timeline sehingga kita bisa 100% totality. Jadi di samping itu warga juga bisa mempersiapkan biaya-biayanya kan. Harus kapan selesainya. Itu aja sementara. Makasih. Oke. Bicara mengenai timeline schedule lah. Ya. Kalau bicara time schedule ini tentunya sangat tergantung dengan para pihak sendiri. Para pihak ini siapa? Pembeli unit. Pembeli unit siapa? Ya warga MTH yang membeli unit di MTHR ini. Nah, kalau semua kewajibannya diselesaikan dengan segera, tentunya ini tidak akan berlama-lama. Tapi kalau memang kewajiban itu tidak diselesaikan, terutama kewajiban pajak, tentunya ini nggak akan mungkin kita capai 100% itu bisa berjalan 1, 2, 3 tahun. Akan merentang waktu. Tapi diingatkan ya, saya ingatkan kepada warga pemilik unit, beralihnya atau berubahnya tahun, nanti akan berubahnya beban biaya lagi. Akan bertambah beban biaya. PBB. Salah satunya PBB. PBB itu NJOP naik, BPATB yang dibayarkan pasti naik. Kedua, kalau AJB-nya dilaksanakan sekarang, ini ada warga kita pemilik yang cukup smart. Dia minta kopi AJB-nya ke saya, salinan AJB-nya ke saya. Dia segera urus ke kantor pelayanan pajak, ke Bapenda, untuk dirubah menjadi namanya dia langsung, sehingga PBB 0 itu dia dapatkan, 0 rupiah. Sekarang kenapa kita bayar mahal PBB? Karena PBB itu masih atas nama PT BKS semua. Jadi kalau segera kita selesaikan kewajiban kita AJB, PBB next sesuai dengan pergub yang ada, itu kita akan bayar 0 rupiah. Itu kira-kira apa? Jadi nilai tambahnya kalau segera diselesaikan, hak kita ke depan akan lebih ringan. Gitu. Kewajiban kita ke depan lebih ringan. Ya. Ada lagi satu. Satu lagi. Ini kan ini kan sudah 41 Ya, yang sampai dengan hari ini, totally ya, sampai hari ini, yang AJB. Pertanyaan saya sederhana, kan ini ada masukan dari warga. Setiap yang bertanda tangan AJB, apakah dikasih kopi seperti ini kepada setiap penanda tangan AJB? Atau apakah ada larangan? Nggak ada. Kalau nggak ada kan maksudnya walaupun kita tahu itu masih atas nama BKS, tapi intinya adalah di situ sudah ada unitnya. Ada. Jadi itu mungkin ini sebagai bentuk ya di-share lah buat motivasi warga, karena sekali lagi ya. Ya, jadi kan dengan adanya kopi ini Pak, maksud saya untuk push mereka juga ya, memotivasi mereka. Ya kalau memang bisa ya yang AJB yang silakan dikasih aja Pak. Walaupun kita tahu itu pemecahannya itu di sana di BPN. Kami punya Bapak, saya kopi, saya publish ke warga. Oh, baik, untuk contoh Buat motivasi. Motivasi yang Oke. Oke. Jadi sebenarnya dengan dilaksanakan AJB ini tentunya dasarnya adalah sertifikat aslinya ada sama notaris.
Kemudian sudah dilakukan proses pengecekan. Dan setiap sebelum tanda tangan AJB kepada pemilik unit, Pak Widodo tadi saya perlihatkan nggak sertifikat ini? Iya Pak. Nah, kita perlihatkan jelas identitas unitnya, ini, sama sekalian luasnya. Bapak Ibu perlu fotokopi ini, boleh kita fotokopikan, tidak ada masalah. Makanya saya sampaikan tadi, ada yang minta salinan akta jual belinya. Saya berikan karena uang itu udah sah. Jadi tidak ada hal yang kita tutup-tutupin di sini. Semuanya transparan. Cuman untuk proses ya butuh waktu gitu. Jadi tidak seketika tanda tangan terus jadi sertifikat asli punya. Ini nggak dipecah lagi, Pak. Ini sertifikat tetap akan seperti ini, cuman atas nama pemilik berikutnya. Jadi tidak menunggu pemecahan sertifikat lagi. Sertifikat ini udah dipecah. Ini udah sertifikat masing-masing unit. Jadi tidak dipecah lagi. Memang atas nama BKS, tapi sudah menunjukkan identitas unitnya. Kayak ini unit 17 apa nih? 17 BC. Nah, 17 BC. Luasnya juga dijelaskan di sini. Jadi tidak ada yang apa? Si pemilik unit sangat tahu persis. Saya akan juga sebelum tanda tangan konfirmasi, betul nggak unitnya luasnya ini? Betul nggak unitnya di 17 BC milik Bapak dikuasai? Nah, untuk informasi tambahan juga, proses di BPN sekarang tambah lagi persyaratannya. Tambah materai lagi. Ada pernyataan penguasaan fisik. Nah, pernyataan penguasaan fisik unit. Nah, tentunya ini diminta lagi tanda tangan dari pemilik unitnya. Surat pernyataan tidak sengketa. BPN minta lagi itu tambah. Nambah lagi materi. Ada berapa? 4, 5. Tambah dua berkas lagi. Nah, Pak Notaris, bagaimana dengan yang sudah tanda tangan yang sebelumnya? Kan sekarang 20 ya. Sebelumnya kan enggak, masanya inilah peraturan baru dari BPN. Apa harus tanda tangan lagi? Harus sebuah. Sudah. Awal sudah seperti itu. Oh, sudah. Berarti didetilkan aja. oke, berarti clear. Tambahan baru lagi. Tambahan baru ini. Surat pernyataan fisik. Yang lama gimana? Surat pernyataan tidak sengketa. Nah, yang lama kan tentunya bagaimanapun saya tetap berusaha ke BPN-nya. Ini kan prosesnya sudah jalan sekian lama. Iya, oke. Dan kita tetap bantu tidak mempersulit warga Iya. yang sudah tanda. Berarti clear ya masalah itu. Jadi kembali ke pertanyaan saya, mungkin agar warga juga ada kepercayaan bahwa ini memang berproses dan memang ada tenggat waktu yang harus yang dilakukan. Mungkin kopi yang sudah yang sudah AJB ya share, kasih aja. Pada yang pemilik. Iya, kasih aja. Saya rasa itu aja. Saya rasa cukup ya. Mungkin terakhir ya penutup Pak Indra, Pak Hedir, Pak Rinto. Pak Widodo, Yunis 17 BC. Gimana Pak? Hari ini Bapak orang pertama yang proses AJB di hari ini tanggal. Gimana Pak? Tolong testimoni lah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur alhamdulillah terutama pada Pak Hari dan seluruh tim yang telah berusaha untuk mencapai setelah 13 tahun akhirnya kita dapat apa yang sesuai dengan cita-cita kita, mendapatkan sertifikat atas unit kita. Terima kasih kepada Pak Hari Mukadi dan rekan-rekan semua di P3RS MT Haryono, Pak Indra Medi, terutama yang telah berusaha untuk memperlancar semua urusan kita di sini. Saya sebagai pemilik sangat puas dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semuanya. Semoga usaha dari Bapak Ibu semua diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke. Makasih. Ya Pak Indra, see you. Bye.